Halo pemirsa, apa kabar Anda? Saya berharap Anda tetap dalam keadaan sehat selalu. Anda masih ingat dengan wajah yang satu ini? Pasti Anda tidak akan pernah lupa. Dan kalau kita bicara tentang judul film Istirahatlah Kata-Kata, ini yang akan kita diskusikan dalam perjumpaan kita kali ini. Kita akan membahas tentang satu masa di mana Wiji Tukul dalam penggalan hidupnya ada satu masa di mana dia harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ini yang diangkat dalam film Istirahatlah Kata-Kata. Tentunya kita saksikan, kita diskusikan bareng saya dalam DK Show. Pemirsa, mereka yang besar di era pergerakan pasti mengenal kalimat dari puisi Wiji Tukul yang menjadi mantra dalam setiap aksi ketika aktivis turun ke jalan. Apa itu? Hanya ada satu kata, lawan. Dan kini Anda bisa mengenalnya lewat film Istirahatlah Kata-Kata. Film yang berkisah tentang Wiji Tukul ini dan sudah lebih melanglang buana ke berbagai festival film di mancanegara sebelum akhirnya ditayangkan di tanah airnya di Indonesia. Tanggal berapa? Catat tanggalnya. Tanggal 19 Januari, minggu depan. Langsung kita ngobrol dengan mereka-mereka yang berada di balik layar film ini. Yang pertama kita undang Yosep Anggi Nun dan Melanie Subono, sutradara dan salah seorang pemain film ini. Kita sambut sama-sama. Hai, Mbak Mel, apa kabar? Hai, ketemu lagi. Sehat ya? Sehat. Mas Anggi? Sehat. Apa kabar? Baik-baik. Silahkan duduk. Ini buat berdua kayaknya lebar banget kursinya ya? Iya. Apa kita bertiga di sini ya? Saya kalau duduk jauh-jauhan kok. Kalau saya di tengah nanti kayak kuis gitu jadinya. Oke. Mbak Mel sibuk apa sekarang? Sibuk banget. Sibuk banget. Ini aktivis sibuk banget ya. Iya, kemana-mana. Nggak lama sih, berkarya aja, lagi tour, lagi ini baru menyelesaikan ini, diajak sama Mas Anggi untuk pertama kalinya ngikut di film. Kalau Mas Anggi tetap ya sibuk film, tetap di kampus juga ya. Ya. Selain itu apa kegiatan? Nggak ngapa-ngapain. Menulis tentu saja untuk proyek selanjutnya. Lebih banyak juga jalan-jalan bertemu dengan lebih banyak orang untuk mencari dukungan supaya film ini nanti ditonton oleh lebih banyak orang. Sebuah film itu sahih ketika ditonton oleh banyak orang, semakin sahih ketika ditonton oleh lebih banyak orang. Juga film-film yang mungkin tampaknya nuansanya seperti film aktivisme seperti ini ya. Nuansanya. Tapi sebenarnya ini film yang memang akan sangat mudah untuk kita lihat sebagai film yang juga menjadi khasanah produk dari budaya populer, budaya film itu sendiri. Meskipun yang diambil adalah persoalan-persoalan yang tampaknya itu jarang sekali diangkat di industri film kita. ini kan film ini tentang sepenggal dari kehidupan Wiji Tukul. Artinya ada satu masa di mana dia harus dalam tanda petik melarikan diri ke Kalimantan, benar ya? Kenapa bagian itu yang diambil? Sebenarnya Wiji Tukul itu punya riwayat yang sebegitu menakjubkan ya, mulai dari menjadi anak muda, anak kecil yang penjual tiket bioskop hingga akhirnya hilang di tahun 98 sebelum Soeharto jatuh. Itu sebuah cerita yang luar biasa dari seorang anak kecil, anak tukang becak di Solo sana yang kemudian berusaha belajar menghidupi dirinya, kemudian menjadi seorang penyair dan aktivis. Kenapa kemudian saya memilih penggalan di Pontianak itu? Karena setelah 27 Juli ada sebuah kerusuhan besar yang terjadi di Jakarta. Wiji Tukul menjadi salah seorang yang dituduh sebagai penggerak kerusuhan tersebut. Dia dan sekitar mungkin belasan para pengurus Partai Rakyat Demokratik waktu itu baru dideklarasikan juga dianggap sebagai agitator dari kerusuhan tersebut. Dan dia ini pertama kali dia menjadi buron, menjadi tersangka. Kemudian dia pergi bersembunyi. Masa itu adalah masa yang paling kompleks. Setiap tokoh besar itu punya sisi manusiawi. Wiji dalam hal ini sisi yang paling manusiawi adalah ketika dia berupaya keras untuk mengalahkan ketakutannya. Bukan ketika dia berada di depan para peserta demonstrasi dan meneriakkan hanya ada satu kata lawan. Ada sisi humanisnya dari seorang Wiji Tukul. Nah, Mbak Mel di sini jadi apa?
Saya jadi seorang wanita yang bernama Ida di situ. Nah, apa atau siapa Ida itu? Ida itu adalah jadi saya punya suami dan Wiji itu sempat tinggal pada saat di Pontianak itu sempat tinggal bareng kita. Oh, di rumahnya di tempat Ida. kita. Oke. Ya, jadi suami saya juga konon seorang aktivis gitu. Jadi saya sendiri posisinya di situ tidak tahu pada saat Wiji tinggal bareng kita saya sendiri tidak tahu Wiji itu siapa sebetulnya. Oh. Peran Ida itu peran seperti apa sih? Kenapa sampai seorang Melanie Subono yang akhirnya memenang? Nah, saya tanya Mas Anggi juga. Iya. Itu sebenarnya mesti tanya pada Mas Anggi ya, gitu. Karena Sebelum buka rahasia, karena saya selama ini nggak pernah dulu. mengiyakan film loh. Ini beneran. Nah, makanya sekali iya tahu-tahu jadi seorang Ida gitu kan? Iya. Saya waktu awal pertama diajak. Saya sendiri meragukan diri karena balik lagi akting. Yang ngajak pertama siapa? Dari pihak keluarga Wiji Tukul, Oke. dari pihak keluarga. Lebih kepada bukan ajakan sih, tapi pemberitahuan. Ya. Kamu ikut main ya. Jadi Nggak boleh bukannya nolak. mau apa enggak gitu, nggak ada pertanyaan Nggak boleh nolak ya. Kebetulan saya sendiri juga sehari-hari orang yang menurut saya kalau Wiji nggak ada, saya juga nggak akan ada sebagai seorang aktivis. Saya juga kenal dengan keluarganya. Saya membawakan lagu dengan tulisan seorang Wiji Tukul. Jadi buat saya begitu saya tahu ini seperti apa ceritanya dan siapa yang akan diangkat, saya nggak berpikir dua kali dan saya langsung mengiyakan. Lalu saya nanya ke Mas Anggi, saya dapat tokoh siapa? Ida. Lalu saya mulai menanyakan kan tuh Ida tuh seperti apa sih orangnya. Kebetulan Ida itu sendiri masih ada, orangnya ada, dan saya juga sempat dibantulah sama Mas Anggi dan tim gitu ya, dikasih rekamannya. Ida tuh seperti ini, Ida ngomong, direkam, divideoin dan segala macam. Dan karakternya sebenarnya nggak jauh dari saya gitu. Jadi gitu. cewek tapi tomboy ya, mau bilang apa bahasa manisnya ya, geragas lah gitu, geragas gitu kan, yang ngomong juga apa adanya, belak-belakan gitu ngomongnya kan. keras apa adanya, belak-belakan. Jadi buat saya memang tidak susah. Gitu. Itu kali ya Mas Anggi ya yang membuat film ini mendapatkan banyak penghargaan ya, meraih penghargaan Tempo terbanyak di film pilihan Tempo 2016, kemudian film terbaik, sutradara terbaik, aktor terbaik dan aktris terbaik. Ya kan, ada lagi yang belum saya sebut, yang dari luar negeri misalnya. Ini ditayangkan juga bulan Oktober kemarin ya di Busan Busan International Film Festival, ya kan. Kemudian di festival film di Locarno, benar? Ya, di Swiss. Ya. Di Swiss ya. Ya, festival-festival di luar itu adalah upaya kita sebenarnya untuk mengenalkan film ini supaya dikenal di negeri ini tanpa kita harus keluar banyak biaya promosi karena kita nggak punya banyak uang untuk itu. Film ini memang dibuat gotong royong, jadi memang dibuat dengan ikhtiar baik untuk mengenalkan Wiji Tukul kembali, mengingat kembali Wiji Tukul. Kemudian kita tidak punya terlalu banyak uang untuk promosi, lalu kemudian kita masukkan dulu ke festival-festival di luar negeri sana dengan harapan media akan tertarik untuk memberitakannya. Dan benar, kami terbantu sekali dengan pemberitaan di media yang hampir setiap saat kita ada di festival, mulai dari Locarno itu kita dapat bantuan dari media untuk dipublikasikan di festival-festival selanjutnya yang sampai hari ini pun mungkin sekitar belasan festival yang sudah menyiarkan, menayangkan film ini. Yang penting ini film kita, film Indonesia. Akhirnya pulang ke tanah air kan. Ya kalau ngaku film kita harus nonton kan? Harus nonton. Kita lanjut di segmen berikut. Tetap bareng saya dalam DK Show.